نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu jemaah subuh dan kajian rahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur Allah telah berikan kembali kita sesudah menantikan kita sejenak dari malam. Dan mudah-mudahan Allahumma bika amsayna bika asbahna bika amsayna. Ya Allah, dengan Engkau kami bersubuh-subuh dan dengan Engkau kami berpetang-petang. Wa ilaika nusyur, dan akhirnya kepada Engkau lah semuanya akan dikumpulkan. Itu salah satu poin doa subuh, doa petang yang diajarkan Rasulullah yang disunnahkan kepada kita untuk membacanya. Ini berdasarkan firman Allah yang menyuruh kita wasabihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada setiap pagi dan setiap petang. Di dalam Al-Quran dijelaskan juga zikir subuh itu dan zikir petang itu ada batas waktunya. Kalau zikir subuh itu batas waktunya sesudah salat subuh sampai isya, sampai terbit matahari. Kalau zikir petang itu waktunya sesudah salat asar dan sampai terbit matahari, itu waktunya. Ada yang itu sudah subuh sampai salat itu banyak dengan setengah jam lain. Apalagi sudah asar sampai maghrib, itu lebih dari 2 jam. Jadi banyak. Karena doa zikir subuh dan zikir petang itu tak habis semuanya jam. Awali dari ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian doa, dan intinya doa itu Allahumma inni as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'da. Ya Allah ya Rabb, aku mohon kebaikan yang terkandung dalam hari ini dan kebaikan yang terkandung sesudah hari ini. Ma'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang terkandung di hari ini dan kejahatan yang terkandung sesudah. Jadi kita selalu bersandar dan berlindung kepada Allah. Sebab siang, pagi dan petang itu mengandung kebaikan dan mengandung kejahatan. Kejahatan yang paling berbahaya adalah kejahatan akhirat. Cuma kita Bapak Ibu menganggap yang musibah itu kejahatan dunia. Itu kalau berbeda, kalau mengancam itu membuat kita jarak dari dunia, kita tidak usah musibah ada. Untuk itu orang barang mati. Ada selamat, orang yang mati kita celaka, orang yang selamat kita panas. Belum tentu. Kalau di Palestina banyak yang mati teraniaya puluhan ribu, Israel berjengkrak-jengkrak berbeda, itu di dunia. Kira-kira nanti terbalik. Mereka yang sengsara dan merasa mati puluhan ribu, ratusan ribu itu di dunia, nanti mereka akan bergembira dalam surga, karena mereka mendapatkan pahala syahid, syuhada semuanya. Dan orang yang berjengkrak-jengkrak itu terkubur dalam sebenarnya dalam dunia kekayaan kekal selama-lamanya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita pergi melihat orang dapat musibah, mungkin bantuan, mau piti, mau padu, segala macam padu di dunia. Nah, kita merasa bersyukur, alhamdulillah, ada selamat ya Wak, nak kena ya Wak, asal serawat, alhamdulillahnya di dunia. Yang kira itu alhamdulillah, mungkin laknatullah. Orang yang kita bantu, kita sedihkan, itu mungkin yang lebih alhamdulillah, lebih laknatullah. Jadi makanya Bapak dan Ibu, dunia darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ini diciptakan Allah tempat untuk berladang, beramal, bekerja. Dan akhirat itu diciptakan Allah darul jaza, kampung tempat untuk menerima segala balasan.
ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu banyak berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepadamu semuanya. Ya sejarah pun akan tinggal. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kan ditanggung olehmu semuanya, tak dipisahkan sedikit pun. Oleh karena itu, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sudah pasti dari Allah itu. Siapa yang berbuat kebaikan pasti kan diperlihatkan, minimal diperlihatkan. Walaupun tidak diberikan balasan, diperlihatkan. Sebesar zarah akan dilihatnya. Saya berbuat kejahatan, saya nazar akan diberikan gimana hukumannya. Makanya Bapak dan Ibu, Allah itu sangat lengkap, sangat sempurna dan sangat adil. Inna Allah alimun bizati sudur, Allah sami'un basir. Allah tahu kamu berdetak menentumu. Allah maha mendengar dan maha melihat. Cukup itu saja sebenarnya. Tapi tidak. Allah ciptakan malaikat rakib atid yang mengawal manusia, setiap orang. Setiap orang pakai pengawal itu. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya untuk kamu hafizin, kami siapkan penjaga, pemelihara, pemantau, pengawas. Istilah dia akan model siapa itu? Kiraman katibin. Kiraman malaikat kanan, katibin malaikat kiri. Mengajar nyonya, mencatat, merekam. Dia nak mencatat sebelum ada TV, sebelum ada video pak. Mungkin dulu lama macam kan mencatat. Itu dulu dari bukan. Ini kiranya tak mencatat sih mereka kena termasuk merekam. Mahaza la yughadiru fi saghiran aw kabiran. Buku apa kok? Kaji aja dan lupa lagi itu sebagai kadang-kadang pasuri satunya siko tampak satunya. Jadi nanti ketika masar terjadi Bapak dan Ibu, wa alzamna alai kitab, kami serahkan kepada mereka masing-masing kitabnya masing-masing. Ini nanti langit akhirat itu, langit mahsyar itu bentuk burung banyak yang terang. Dia tak burung. Di masa itu berapa banyak orang? Ini manusia dan Indonesia lebih kurang 9 miliar, hampir 10 miliar. Jadi kalau Mas Sabi yang 10 miliar itu 2 miliar, 2 miliar untuk orang Islam. Di dunia ini orang Islam pun 2 miliar ya. Islam itu Islam macam-macam tuh. 7 miliar orang kafir, banyak orang kafir, orang beriman. Lau akhirullahu nasa bizulmihim di dalam berjilat kan? Maka kami dapatin alaiha. Kalau Allah langsung mazhab dosa-dosa manusia itu langsung dia Allah biasa dia Allah. Tak cia makhluk melata yang akan bertahan di bumi. Habis itu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam punya dosa, punya kesalahan. Sebab tak ada orang bersih di dunia itu. Tidak ada satu yang bersih. Kullu bani Adam khata'un, anak cucu Adam punya dosa, punya kesalahan. Jadi pun dia, saya tidak pernah berdosa. Jujurlah. Awak ke surau tadi mah? Ada lagi tadi. Orang tak ada ke surau tadi mengenal lagi tadi. Iya ada dosa. Bapak, apalagi ini? Menurut para ulama kini dosa itu untuk ujar labik. Asal kedua akan naik. Maka kata Nabi, nanti orang yang tidur lebih beruntung dari orang yang duduk. Orang yang duduk lebih beruntung dari orang yang berdiri. Orang berdiri lebih beruntung dari orang yang berjalan. Orang berjalan lebih beruntung daripada orang yang berkendaraan.
10 tahun perainya 10 tahun itu. Tapi suami. Dah salat ada aja salat. Ada kau dosa perai. Awak faham? Dari sudut dunia, awak rugi. Kurang malok tu rugi. Kecil Nabi dari sudut akhirat beruntung orang yang lebih banyak hidup pada. Habis sebab kurang malok pendek pandangannya lebih pendek. Enak. Makanya aku pernah bapak ibu jadi turah jadi gue balik. Kamu jadi turah lebih 6 tahun dari turah. Dulu kalau jadi turah aku sejak orde baru pak. Magic tanah rakyat untuk perluasan jalan. Tak bagi tu loh. Kalau jalan pada kalau ini tanah dah biasanya dah cukup pagar akan naik kok. Atau ada berhenti. Tapi kalau tanah untuk negara, saya tak muat. Pasti pembangunan. Kalau Joko sih soalnya tahun itu lebih ke tanah orang kebuang. Ada pelebaran jalan. Jadi dengarnya tu kok bulan bulan. Kadang hari aku kata kadang itu jalan petang itu ini jalan lalu tu apa boleh itu jadi berlaku ni. Kerai. Tiup kalau jalan bapak ibu tetap ada tanda perkumpulan kerai. Tanda perkumpulan baru tapi jalan. Iya. Ini lagi diulang. Tapi jalan itu kuburan tu ya. Jauh ditaruh tapi jalan kuburan. Kamu apain pak? Kuburan ke tepi jalan. Tiup mau parawe jalan jadi masalah. Tapi itu semoga kuburan. Di bangki kuburan itu kalau lain apa? Hari pindah kuburan tu. Amindah kuburan kau bapak dan ibu. Terus izin walinya warisnya. Itu kan itu. Banyak tiup keren. Pusat tarik keren. Pikir bro. Tak tahu orang dulu tengah kira gua amat. Mana pusarut itu. Rumah kadang ada tu bila gua tau. Dalam rumah kadang. Ada orang tua juga dia tu itu terjadi. Ya, apa? Tanya dia. Lama kurang dulu mau buat pandang berkuburan tu kaki lebuhnya. Kamu tiap kalau jalannya tetap ada pandang berkuburan dan rimba orang bersyukur. Banyak. Tak tahu orang berurusan kenapa lagu aku mahanya. Kalau kini tapi lagu aku kaca-kaca orangnya. Kalau tanah kan tapi lagu aku 2 juta kalau orang kan lebih juta. Kecil luar biasa bapak ibu. Kecil berat. Kami dulu berdua. Aduh nan kecela orang. Siapa jalannya? Orang cari lagu. Itu galon tercelat namanya cairan. Jadi banyak. Jadi jangan pada banyak orang akan cairan. Kami sengaja membuat kuburan di tepi jalan. Karena itu orang lalu dah buat sedih mati. Hilang cari lagu. Kalau rumah kadang guys itu, you kalau kata lama kami ambil rumah kadangku untuk memperkurang pakai dosu. Rumah kadangku lebih berkurang. Dan 2-nya tinggi. Jadi rumah kadangku 2-nya tinggi. Rumah kadangku kandok keperluan. Nampak ya tidak juga keperluan. Tinggi kan 2-nya. Dan rumah kadangku tinggi. Di ujung rumah kadangku baru nomor 7. Sampai ibu-ibu mana tu. Sudah tinggi itu atunya itu sampai ibu menanun di mana itu ujung makanan itu tinggi. Jadi kami dan juga di rumah itu secara di rumah tidak nampak di orang yang di rumah. Nak orang berlaku India, kini berlaku India cewek dua. Kami jarak-jarak mengurangi dosa.
Tapi kini kan terbalik. Kalau kini aku satu aja mau terus pulang orang kata di Besaro. Etnis itu kan tujuh Besaro begini. Besaro BKDP, seorang berkumpul dalam orang itu sergam di ada pergaulannya tuh. Rata-rata jadi aja mah jauh kan dalam tinggal ada ketika dia. Apa kamu kan itu murah? Jauh berbentuk. Orang tapi kurang dulu. Tapi kuburan Pak. Dia lebih bukan. Pas saya orang kuat bantu. Aku bantu. Kalau usaha tersapu, apa kalau usaha juga tersapu, saya ada po orang mati yang kubur itu po. Jadi dulu enggak. Makanya ada sunnah hadis pada dulu ke kuburan itu dianjurkan tidak pakai terompa. Dianjurkan usaha itu pakai terompa. Itulah menyentuh tapak ke tanah. Begitu tidak bisa terompa. Dan usaha itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rabbiya inna insyaallah minallah yakin itu doanya. Selamat untuk wahai penduduk kampung kuburan, insyaallah kami akan menyusul dalam semua itu doanya. Makanya ziarah kubur itu tidak ada alasan, hanya satu yang diizinkan. Alasan dia kubur itu zikir mau. Jadi menziarahi kubur itu tujuannya kubur apa? Untuk mengenai diri mati. Itu tujuannya. Inilah jadi lain dia lah pamernya ini asal tak masuk rondo pulang mulai besar masih besar aku suruh tadi di mana sakit di mana dalil kepesaruan di kepesaruan itu di kepesaruan mengalami dalam bahasa kepesaruan di mana dalilnya tidak ada dalilnya malah awal-awal Islam Pak ziarah itu dilarang lagi kuntu nahitukum ziaratil qabri fazurwa punya di sini. Adalah aku dulu kata Nabi melarang kalian ziarah kubur. Aku kalau iman kalian ini dah mantap fazurwa. Ini dia ziarah. Ini zikril mau untuk mengingat diri kembali. Itu baru apa lo? Jadi kalau juga dalam teraga mati sudah tengah kekurangan minta mati. Semua mati aja teraga teraga dia enggak cuma beda olahraga amalih jaso tidak ada urusan hubungan amalih jaso demokrasi tidak ada urusan hubungan kepada itu syirik itu kini ku nan jalih kontan dilarang kamu menjadi paru dia ini ada usaha ini menjual tembok kuburan anak sudah ya itu kuburan sudah kalau kayak tinggal nunggu aja itu jadi tak begitu kalau hukumnya apalagi membuat mirip kalau itu meninggal Dr. Randus Salman MH kakak sekian umur psikoterapeutik baik kalau itu dia kemudian yang mana terhormat awak pada orang-orang mati syahid inilah bapak ibu makafik orang makia itu kubur syuhada di makia itu jadi namun tahu tak kubur ini dalam tembok nak saya ada tidak kubur makia maka dia tembok ngaku sih tu siapa itu para syuhada sahabat kematian tidak pernah kami ke kuburan ya kami kuburan awak tapi orang aku kami amin kalau dia mati sembayangan musyajid barat kamu saja kayak tidak pernah dia mati minta kamu saja sembayangan lah bayi guru aku kalau pasangan kamu saja manju mengetuk-getuk pada marah saya aku hati yang mau pasti mati aku disalahkan dengan musyajid hanya orang salah dengan musyajid namun banggaan salah banyak orang itu berbalik namun banggaan banyak orang salah itu baru bisa kalau ada sana semua jalan dia kalau nak air gelombang ada sinyalnya baru keluar suruh. Tapi kalau ada sinyal barang sudah
Tidak kamu ada amal itu baru bayi mak. Kalau ada sinyal mak, itu ada sinyal. Siaran lagi kalau siang salat sekian palu aja kasih. Jelas mau palu aja kasih. Tak palu kau bisa tunggu kawan kasih juga. Banyak suara sinyal. Iya tu, lagi mati kita lagi sebelum tadi. Mati kita mau latih lah. Itu mati karam di dalam kita kan. Masih ada Quran, masih ada bayangan. Tidak ada. Salat itu kewajiban orang yang hidup. Kalau bisa, kalau tak bisa, enak. Orang tidak ada urusan. Kok kali kuburan nyawa, kali gantung nyawa. Bila tak ada kami, nanti kali berkali dia macam tu dia mati. Kalau di syariat, minha khalaqnakum wa min wa ilaiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari tanah kamu saya ciptakan, kepada tanah kamu saya kembalikan. Dari tanah nanti kamu saya bangkit. Makanya Wak disyariatkan dikuburkan ke tanah. Karena di situ Allah ciptakan. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya bolehlah. Kalau di mana tak kubur, agak itu kuburannya. Kalau itu tertimbul sekampung, mana dia bilang tidak bisa deh. Ada entikan pencarian, entikan saya bilang, nggak bisa cari mana. Kalau bisa deh, masa minggu dicari dan suruhnya lalu sudah tuh. Biarkan saja lagi, balik. Ya salatkan saja. Yang mungkin salatkan saja. Karena dia kan baru dia mengapani, baru mengapaninya, nggak salah. Yang juga awak bisa dikerjakan apa lagi? Ya salatkan, salatkan saja. Aku dulu coba sosial. Aduh bangku di Gunung Rajo itu kan mati di Gunung Rajo itu ada kayak penurun Pesolo. Gunung Rajo. Anu, Gunung Sulawesi Selatan Malale, Rabi Gunung Timur. Banyak mati. Tak dapat, langsung kejadian ada hentikan. Siapa? Ya kita salatkan. Detik kenapa kalian salat? Salat gaib. Tapi ini yang salat gaib itu orang yang mati tidak disalatkan. Kalau disalatkan apa itu salat gaib itu? Ya, Nabi pernah salat gaib, tapi Nabi salat gaib itu untuk Raja Najasyi. Raja itulah bagi menyatakan beriman ketika dikirim dari Suri untuk beriman. Dia menyatakan beriman karena ingin dibalas beriman. Yang ucapkan beriman syahadat. Tapi rakyatnya tidak tahu dong. Nabi tahu. Tapi kenapa ya Rasulullah Raja Najasyi meninggal? Sejak Nabi kita salat dia sudah beriman. Inilah jamaah sahabat dari Nabi salat gaib untuk Raja Najasyi yang diselenggarakan dari agama kampungnya. Siapa dari agamanya nanti Najasyi Najasyi asal Najasyi dari Islam itu juga. Maka Nabi yang bisa dimasalahkan karena Nabi salatkan Raja Najasyi itu dengan para sahabat salat gaib. Itu Nabi melaksanakan salat gaib yang mati yang tidak disalatkan. Akhirnya dia cari regiunan. Kalau orang kata orang terhormat, salat gaib orang kata mati itu tidak. Aduh lu itu dari kamu Pak dia itu saya lihat dia drama salat gaib. Selalu urusan salat gaib. Pejabat nanti. Orang saya nanti lagi orang timur yang lain di sini. Dah, itu syariat juga beda. Siapa yang keluar rumahnya kata Nabi kemudian dia ikut salat jenazah untuknya satu kira. Kemudian punya waktu dia ikut sampai ke kuburan ditambah punya satu kira lagi. Sahabat bertanya, kenapa satu kira sebuah? Kata Nabi sebesar bukit Uhud. Mulai ikut salat jenazah sampai satu bukit Uhud. Satu apa? Satu bukit Uhud. Siapa saja? Orang kaya, orang pangkai, rakyat sederhana, orang miskin, naik jelata, pejabat tinggi, presiden, samu, ulama, samu. Satu kira. Oh kawin kirapat anak satu kira. Kebesaran satu kira. Kalau presiden 10 kira.
Cina kan? Aku ngecek situ apa? Pagi babu mah. Kita suruh kadang lah. Aku pertama macam itu di situ apa? Aku pindah ke bawah itu pindah. Cuma doa di bawahnya. Cuma doa di bawahnya tu. Itu kan makan kan? Kita doa makan. Profesor sama aja, profesor kamu, profesor IIN. Dia semua kan profesor lagi pakai pelatihan itu. Lah profesor, kamu yang kaya anak sekolah, ya kan? Tidak mengharuskan orang di situ. Hakim ini dia apa daripada orang tambah cek ibadah itu orang mati. Lalu cek tapi kalau mati itu kalau kita dapat ampe. Yang pertama memandikan, yang kedua mengapani, yang ketiga mensalatkan, yang keempat mengumpulkan titik selesai. Dulu nak kalimu, mana marati aja 3 hari. Arabi itu kan nama pek kira mana saja. Masalah kan ada yang berada itu sudah kan masih ada dosa. Memandian yang disunahkan adalah keluarga pernikahan. Karena memandikan itu menyingkap aibnya. Jadi kalau memandikan itu tidak ada pada oleh Nabi itu. Saya mandikan segera kan. Kenapa? Memandikan itu kewajiban terdekat keluarganya. Apa sebab? Karena mandi itu aibnya terbuka. Kalau orang mau sakit malah boleh buat. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang telah bengkok kakinya dari saya dulu ya. Lalu tangannya nak kayu dulu. Dia orang mati lah namanya sebelum mati itu macam bahasanya. Anda boleh orang itu keluarganya yang kasamalu itu mati. Jadi dia itu tidak wajahnya ada yang karib kerabat saja. Syarat sejenis. Walaupun karib kerabat sejenis tidak boleh. Suami istri atau suami. Ini ciri dia juga. Kalau suami istri boleh memandikan. Ada dalilnya. Nabi pernah berkata kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah, saya tidak engkau lebih dulu berdoa mungkin aku akan ikut memandikan. Ini cerita Aisyah. Kalau dulu mati kalau engkau akan memandikan. Kecil Nabi. Maka di situ dalil orang dalil ternyata suami istri boleh memandikan. Walaupun tidak boleh dari. Tapi kalau anak kandung tidak bisa. Ada dalilnya. Ketika semak meninggal, anak Nabi dan ketik meninggal, maka Nabi menyuruh sahabat perempuan memandikan. Dan Nabi memberikan petunjuk dari Tabi'ah. Maka Nabi menunjukkan dari Tabi'ah. Itu memandikan anak Nabi anaknya bersih. Tapi Nabi dah mustahil. Dari Tabi'ah terakhir pakaikan semirip ini untuk membungkusnya. Ini kan bisa ini. Pakaikan dengan bungkus pemutihnya. Bungkus dengan semirip. Tapi tidak satu-satu. Jadi itu sedikit tahu jemaah kepada ibu. Kadang-kadang saya rawat dia ibu. Oh, ini dari Jakarta, ini balik. Ini balik yang di Jakarta saya. Itu satu kemudian jangan. Sebenarnya begitu. Kalau pun anak kandung, kalau saudara kandung, upayanya mengenal mak betul. Itu alhamdulillah lah. Mulai saya juga jawab. Tidak boleh. Karena saya medit tidak boleh. Memandikan. Kalau sudah mandi, adik kapan ini, buka mukunya cium lah barang telur. Jadi ada tuh, kalau sudah mandi, namanya keluarganya sama bersih, ada sentuh lagi. Jadi kata cewek ya, nampak ada cewek dia adalah. Ini mana tadi yang ke mandian? Kan, ini, kawan loh. Cium lah. Masalah boleh. Dia yang mantunya balik. Di mana dia? Di mana dia Pak? Nuru suci, nuru warasin. Di mana dia? Hampir juga aja. Di mana? Ini juga aja lah. Tapi orang mati juga aja deh. Jadi kalau ada keluarga lagi, awak cinta melepaskan cinta, melepaskan sayang, boleh. Tidak boleh memandikan karena memandikan itu termasuk aibnya dibuka. Buka aib. Karena sudah mandi, dulu ada kan?
dosa. Disunahkan bukan diwudukan sudah mandi, diawali dengan anggota wudunya. Itu sunnah Nabi. Jadi mandi jenazah itu diawali dengan membasuh anggota wudunya. Itu. Jika mandian itu cuciannya, sumcuannya, sumpuannya, setengahnya sesuai urutan dari kanan ke kiri. Oh, siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Doanya sebenarnya dari baru ada. Karena kalau pas sering kan dia nih, sih mau cari ustaz kan dia roti. Dek Nabi Asus. Cari ustazah kan dia roti. Iya, ini apa kayak gitu. Dapat hari kan dia. Kalau dia hari kan dia dorong duit. Lari. Dorong duit tanpa harga dah gua. Ada Was-was. aku tuh mencari. Bisa orang dia Bismillahi ala millati Muhammad Rasulullah. Apa saja akan mengangkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Asal menyangkit tidak Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Bismillah. Memandikan Bismillahirrahmanirrahim. Surah tadi awali. Ada perjalanan Quran dan Quran. Cuma soalnya tak perlu orang itu. Jadi ada dia mati gitu. Jadi aku baru ibu, aku Februari lalu anak kau meninggal. Ini pulang mau kena stroke. Sehingga tadi ada perlu Mekah, tapi saya nomor pulih kan tapi. Jadi nggak pulih belum itu lah maksudnya. Sudah ini itu besok nikah. Dulu bujang pada hal orang ini ada masalah. ini ya nomor ya buat saya waktu gua saya bikin nah asal kau ada cuma kali gua tu sudah bisa dapat motor kalau nang barang nang bisa dia mati si foto ni motor tu kalau gua anak gua berapa saya di sana kalau gua PKB kuat kamu ini lah kade ada itu. Pokoknya kalau orang lain apa ibu mandiam itu orang waktu muncul muka gua kuliah itu pertama muncul muka gua bisa gitu muncul orang nggak bisa gitu ada mandiannya keluarga sudah jadi ngopi apa dilarang Nabi. Kata Nabi, jangan kamu sebut keburukan orang telah mati dengan menyakiti hati orang telah masih hidup. Jangan disebut keburukan orang mati karena menyakitkan hati orang yang hidup. Kironya menunjuk kalau tadi foto ada keluarga. Betul, dibuat ini. Kalau ini bahasa memang tidak tahu di. Kalau dia ibu. Jadi ibu kalau memandikan, mengapani jangan serahkan ke orang yang tidak sama tujuan. Dia mah orang yang sama tujuan. Berarti ada anak-anak, anak-anak itu sama tujuan. Namun di menjadi air itu namanya. Kemudian harus sejenis. Tidak jadi harus sejenis. Laki-laki, bersih-bersih. Yang memandikan dan mengapani. Apa yang boleh untuk umum kita tadi mensalatkan, menguburkan itu untuk orang banyak, untuk mengimbau orang banyak orang Nabi memberikan pahala satu kira. Jadi dari siang salat satu kira. Siang yang sampai kuburan satu kira. Kalau kau dapat dari umum, salat itu diambil satu banyak. Kemudian dia siang lagi kedua, lebih banyak lebih bagus. Aku kuburan itu doakan saudaramu kata dia sekarang sedang ditanya. Ada apa sudah sembahyang panjang lo doa sudah sembahyang berdoa salat. Kalau harus syariat sudah ada ya Pak. Kalau buang jenazah. Suka jenazah kewajiban sampai jenazah
ada kopi kan cuma kita. Ya, kembalikan berapa nih? Sudah salat jenazah kan ada pakai buku sulit. Karena hakikatnya salat jenazah intinya doa. Pokoknya salat ada pakai buku sulit salat jenazah. Takbir apa? Jangan sama dengan doa. Takbir pertama Al-Fatihah, tahmid, Allah. Takbir kedua salawat ke Nabi. Takbir ketiga doa untuk si mayat. Takbir keempat doa untuk mayat untuk kita yang hidup. Selesai. Oke, gimana? Al-Fatihah. Imam Nabi gitu kan? Al-Fatihah. Allah bilang panjang lah. Kita seluruh, kita sakit, kita ini baru segala macam kita ada. Macam doa, seolah-olah bahayanya Pak. Seolah-olah mayat itu berpengaruh terhadap doa. Ayo, itu menjadikan kita kepada syirik. Suka kata gue doa dari kayak itu, coba ayo, sama juga dalam itu syirik. Habis berbahaya. Makanya doa sudah salat terjatuh itu buatan kita. Tidak pernah Nabi kerja. Saya hadis Nabi ada hadis Rasul Nabi menuntunkan doa sudah salat. Ulama buka kita memang masalah. Syafi'i Hambali Maliki Hambali Maliki Syafi'i Hambali. Tak ada. Apa jadi ulama itu? Tak ada kerja doa. Tambah lagi nih, tadi mau diskusi. Aduh kalau udah mau tidur harus tidur main. Di dalam bukan bukan. Betul boleh dan tak. Tidur main. Azan dalam pusat. Allahu Akbar. Kamu semua. Itu pakai. Ada tahu ada orang azan di dalam surau kan? Oh, Pak, kalau dulu hidup Pak, di Jawa. Di masa di azan di dalam surau. Itu malah tanpa, kalau menegakkan jenazah azan dalam surau. Tidak. Yuk kalau itu pun ibadah. Jadi kalau di gue dewa, letaklah membawa pada kesesatan. Waktu letaklah, tidak. Tidak sesuatu. Tujuan itu terlalu. Lagi Jawa setiap azan. Tidak. Mau ada pikir banyak di rumah lah. Itu rumah kecil. Video hari ibu ulang ke rumah sudah hari makan kadang sudah ibu ulang nilai rumah sudah hari rumah itu belakang sedikit orang. Disunahkan Nabi ke rumah. Hebat. Gak ada yang berdoa. Itu semua salat maghrib. Tidak ada tuntunan salat maghrib. Kalau kami dulu kampung begitu boleh. Sebelum maghrib masuk kan azan. Masuk terkait ini. Awal sekali azan. Oh, Allahu Akbar. Oh, alimu azan berumah. Kalau kamu berdekat, kalau kamu siapis, ada tuntunannya dari Al-Quran. Ada hadis seorang sahabat yang terdapat 20.
laporkan ke Rasul. Ya Rasulullah, hamba tadi malam baca Quran. Dia mau baca Quran lari-lari tunggu. Tunggu artinya tanam. Dan kita anak bos. Mau tapi kalau anak boleh dia. Aku di Quran. Arti itu di anak. Kalau bapaknya aku lagi apa? Aku semacam saya ini. Kecil Nabi sudah apa yang kamu sudah apa? Kecil Nabi itu malaikat turun dari langit akan bicara. Kenapa kau tutup Al-Quran? Kalau kau baca sampai tamat, kalau kala itu, kalau sampai pagi kecil Nabi dia baru naik setelah itu berhenti. Pagi itu naik. Akan nampak oleh orang dia naik ke langit. Dia kalau kira nanti, itu naik malaikat naik. Kemudian disudahnya dari beberapa hari sudah nampak ada sahabat kok. Nanti turun naik dari rumah saudaranya, dari rumah kawannya. Mana saya bilang, oh ngaji. Sudah ambil coba. Sudah berkara. Oh, betul. Oh, jadi mereka naik ke atas itu. Yuk, Abu itu dulu itu. Jadi Nabi itu mereka. Makanya kata Nabi kalau la taj'alu keluar di Nabi la taj'alu quburakum masa la taj'alu buyutakum quburan. Faqra'u fiha Quran. Jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. La taj'alu buyutakum quburan. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka beri dia cahaya. Bacakanlah Al-Quran di rumah. Jangan pergi ke dukun. Ya, kalau ini dunia jadi usia jadi ini bertambah masalah ini. Yang iki media tema maka dia tuturkan di sunnah untuk mengusir ini setan mau bacakan Al-Quran. Ado nak ado yang itu dia tak orang ada tak orang yang itu ada dia bacakan Al-Quran dia akan lari terkejut-kejut. Jadi bapak ibu berbanyaklah berseringlah banyak baca Al-Quran. Kalau di awal-awal rumah kawan yang baca sudah rumah. Tapi kalau nenek rumah, tidak usah baca itu kambing nanti itu cari banyak serkah tidak bacakan. Tak perlu bilang orang bacakan oleh surah Al-Baqarah. Ajak anak suruh baca surah. Anggota kali orang rumah. Aduh kadang dari rumah dari anjuan. Kecil rumah Pak, naik dah ada itu Pak. Macam mana? Dia bilang kamu sendiri kan ini. Memang dia dikasih kecil. Di mana beda dengan dekat? Ada saya. Dia itu ni rumah kau. Dia itu nak mau dah ni Pak. Itu dan ni. Kecil dia. Hah? Ya. Dari sebuah rumah. Ya. Para leci dan tetangga malam begini. Boleh gini tu. Awal lalu susah kan rumah para leci. Kalau ini berada itu. Hah? Ini berada. Ini berada. Itu kan rumah para leci. Iya. Vamos ya. Kita suruh Al-Baqarah. Ya. Dari ayat kawan. Ayat 1. Kurang baik, kita minimal 10 ayat pertama. Rumah di tengah rumah para leci. Iya, betul. Ini setan. Saya coba ada rumah lagi dari punya sekolah. Oh, gitu bayar berpikir masih suka. Tapi lah rumah aku lagi lewasi. Ini di kandang kafe lagi deh. Iya pilihmu. Siapa lo siapa tinggi pun tengah lepas. Ibu tengah lepas. Ikut orang tak bisa orang setiap tidak bisa asal lama jam terus dia. Itu tengah lepas. Ini jadi punya kafe. Ayolah anu tuntunanmu. Anu tuntunan. Dari kamar 7 pindah ke rumah saya itu.
dibacakan surat Al-Baqarah, setan lari terkentut-kentut. Aku itu mencari apa itu. Tapi kau tak ingat tidak. Apa itu tidak letak. Hari ini suatu nasihin. Ada tidak ada nasihin. Nasi meladu dukun. Tidak ada dukun kalah. Kalah lebih. Ada kan? Itu tadi tidak ada kekerasan. Yang jelas tidak ada satupun yang mampu menghadap kepada ayat Allah. Setiap yang bisa menawar ini secara di sana. Cuma itu yakin kita yakin kalau laksanakan perintah Nabi. La taj'alu buyutakum quburan. Jangan menjadikan rumah menjadi kuburan. Kuburan apa saja? Karena aku lagi di kuburan. Dan jadi rumah banyak sendiri. Fakara fiha terbacalah di rumah itu. Membaca ini pun kata Juni ini semua banyak gambar, ada TV, ada itu jadi dia kita boleh beda. Ini kan rumah, Ada hotel, ini sama. Usaros dan dulu di Brau. Iya ini sama. Pokoknya melanggar kalau sama sudah boleh lebih. Membangun bangunan tidak usah diarahkan. Ini biar melanggar kita boleh bukan. Mana hotel Musati Bapak ini? Saya suka kamu seru itu kan dengan maksudnya. Saya suka tuh seru. Kamu enggak ada juga aja. Kamu. Iya kan? Tidak. Jadi Bapak dan Ibu, yang penting kita yakinlah wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada Nabi? Apa yang dilarang kepada Rasul? Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi, makanya kita harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Yang penting zalikal kitabu la raiba fihi. Ini Al-Quran tidak boleh ragu. Udah mutakin. Kalau nak mutakin silakan jadi betul. Tapi kalau mutakin ini Bapak dan Ibu yakinlah Al-Quran luar biasa. Ada seorang dokter hebat Bapak dan Ibu, saking kepala. Kamu sehat-sehat, kamu berubah, baik-baik kami nikah. Mungkin yang tadi waktu dia di sini berdua jalan, memberikan apa sih sekitar rumah. Karena apa paling saya, apa Islam ya, masa apa di sini berkerja di sini, itu dia tahu apa ada apa itu. Beruntuklah Pak sesuai dengan Islam. Ya, Pak. Rupanya buka selama hukumannya perlu diwalai Rabbi. Diajarkan dari dokter Amerika. Beruntuklah Pak yang sering. Tinggal terbelakang karena kita meninggalkan syariat dalam makanya orang-orang yang tidak sedang berislam berusaha bagaimana menjauhkan umat Islam dari syariat. Jadi program-program ini tidak mengapian awal, menjauhkan kita dari syariat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ya, makanya biasakanlah sunnah zikir pagi itu, zikir petang itu dibiasakan. Karena Allah yang menciptakan. Insya Allah kalau itu kita biasakan, kita akan dilindungi oleh Allah setiap pagi. Kalau terjadi itu atas kehendak Allah, tidak bisa kita tolak. Memang kehendak Allah tidak akan ada kesalahan. Bapak dan Ibu, itu mungkin untuk beberapa hal yang kita ya paham dan kita yakini. Mudah-mudahan ya kalau tak mana-mana kita sesudah salat subuh kira-kira sebelum ini 2 menit ini sehingga kalau membaca zikir subuh. Surat ayat
Dosa pada lek dosa. Iya. Enak banget. Baca buat masalah. Boleh baca. Kalau dilarang baca itu. Ini baca nanti tak baca. Ini gunanya kalau berlindung ke Allah pagi, kita berlindung ke Allah sore. Sore berlindung ke Allah untuk malam, pagi berlindung ke Allah untuk siang. Mudah-mudahan didengar dan dikabulkan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi kita hidup di tengah-tengah manusia yang banyak